Besti, Assalamualaikum, welcome back to Mami Cool Channel. Apa kabar bunda-bunda bestiku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Aku mau sharing kegiatanku sebagai ibu rumah tangga. Memiliki OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ini anakku yang kecil lagi terbaring lemah karena sakit, tapi maunya nempelnya ke papinya aja. Dede Alisa tuh anakku yang kecil emang deketnya ke papinya ya besti. Ini aku lagi sambil beres-beres meja karena mejanya tuh kotor banget bekas makan, dan obat-obat Dede Alisa juga banyak banget ya besti. Jadi pagi-pagi udah ke dokter, udah ke klinik gitu karena demam ya besti. Tumben banget udah dikasih obat paracetamol tapi nggak turun-turun juga. Sempat turun sih beberapa jam aja setelah dikasih Proris. Ternyata Dede Alisa tuh udah nggak cocok sama Sunmol ya. Biasanya obat penurun panasnya kan pakai Sunmol gitu besti. Terus aku habis beres-beres meja mau relax sebentar sambil nikmatin chat time. Ini di dapur juga ya, sambil nyuci-nyuci botol gitu. Tetap aja relaxnya emak-emak kadang-kadang di dapur, terus ngemil edamame di besti. Karena masih banyak kerjaan dan aku tuh capek banget, lelah rasanya kalau anak lagi sakit ya besti. Ya lelah pikiran, lelah tenaga juga, kurang tidur. Walaupun anaknya nempel ke papinya, tapi alhamdulillah yang selalu begadang itu kalau anak sakit ya maminya. Salah satu caraku untuk melepas rasa lelah itu dengan jajan, makan atau minum-minuman yang enak-enak. Nah kalau bunda-bunda bestiku semuanya gimana nih? Qadarullah akhirnya Dede Alisa harus dilarikan ke rumah sakit karena demamnya naik turun terus. Jadi daripada beresiko, lebih baik aku langsung ke IGD aja. Ini aku lagi nunggu mau daftar dulu. Setelah daftar aku langsung nganterin Dede Alisa untuk ronsen ya besti. Beginilah perjuangan emak-emak yang punya bayi atau balita. Bayi atau balita tuh masih rentan banget sama penyakit. Terakhir ini tuh Dede Alisa lagi makannya agak pilih-pilih gitu ya, agak susah. Maunya makan nasi aja. Kalau daging-dagingan proteinnya kurang gitu besti. Padahal di rumah maupun di daycare selalu disediain makanan yang bergizi. Ini Dede Alisa lagi periksa darah dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk dirawat aja. Walaupun sebenarnya nggak tega ya ngeliat ditusuk-tusuk sama jarum, tapi daripada di rumah lebih membahayakan lagi, jadi aku lebih memilih untuk dirawat aja besti. Selama ada BPJS mendingan dirawat, lebih aman sih karena kan selalu terkontrol gitu ya. Ada suster, ada dokter. Tapi untuk merawat mandinya, sikat giginya, tetap aja aku yang rempong nih besti, ngasih makannya. Jadi aku standby di rumah sakit seharian selama suamiku kerja. Nanti kalau suamiku udah pulang sore, gantian aku pulang ke rumah untuk ngurusin rumah dan kakak Keisha sekolah ya besti. Karena kakak Keisha tuh harus diurusin makannya, harus disiapin meskipun udah kelas 2 SMP. Terus kan harus ditemenin juga, dia nggak berani juga tidur sendirian di rumah. Sementara pagi-pagi aku harus bangun pagi-pagi banget nyiapin bekalnya kakak Keisha. Aku bener-bener ngerjain semuanya sendiri karena aku nih di Bandung merantau ya besti, jauh dari keluarga. Ada sih keluarga suamiku yang satu kota, tapi mereka juga punya kesibukan masing-masing dan kita tinggalnya rada jauh juga. Jadi kalau anak-anak aku sakit ya aku sendiri yang rempong. Tapi pastinya semua bunda-bunda juga begitu ya. Pasti kalau anaknya sakit yang paling repot itu, yang paling rempong tuh ibunya. Kalau ayahnya paling hanya menemani sebentar, terus nggak sampai begadang juga. Seorang ibu itu kalau anaknya sakit itu kayak ada alarm aja gitu, otomatis nggak bisa tidur. Bener nggak sih bun? Jadinya tuh lelah segalanya, udah kurang tidur, tenaga terkuras abis, kadang-kadang makan juga nggak nafsu. Tapi aku paksain sih untuk makan biar ada tenaga dan tetap sehat, karena kunci kesehatan tuh kan memang nomor satu makan yang bener ya besti, sama tidur yang teratur. Udah kurang tidur jangan sampai kurang makan. Ini Dede Alisa udah abis mandi, dipakein bajunya, rada susah juga karena lagi diinfus ya besti. Walaupun di rumah sakit aku tetap beres-beres tempat tidur, kasurnya kayak gini. Tadi abis pipis bocor gitu kemana-mana, jadi spraynya diganti dan aku rapihin lagi gitu. Tadi susternya bantuin sih, cuman tetap
aja untuk urusan mandi sama rapi-rapiin kasur sedikit itu tetap aja aku yang ngerjain gitu ya Besti. Nah, ini hari kedua Dede Alisa dirawat di rumah sakit. Makanya waktu itu aku jarang upload ya Besti karena lagi fokus ngurusin Dede Alisa di rumah sakit dan bolak-balik juga ke rumah. Lama di rumah sakit aku bener-bener gak fokus untuk ngedit, untuk upload video. Jadi paling cuman ngevideoin aja, ini bikin konten sedikit-sedikit. Gak tahu kenapa aku tuh kalau misalnya ada sesuatu jadi nggak bisa fokus untuk ngedit atau upload. Apalagi yang berurusan dengan anak sakit gitu ya. Pasti bunda-bunda semuanya juga seperti itu. Buat bunda-bunda bestiku semuanya yang masih punya bayi atau balita, tetap semangat ya. Kita sama-sama semangat, sama-sama berjuang. Apalagi yang pernah mengalami baby blues, mengalami depresi seperti aku, percayalah kalau ini hanya sementara dan semua akan terlewati. Kenapa sih bisa sampai baby blues dan depresi? Ya karena seperti ini ya bunda, pasti akan melewati masa-masa sulit dimana semua harus dikerjain sendiri, jauh dari keluarga, dan anak tuh belum bisa ditinggal-tinggal banget, harus benar-benar ditemenin. Kalau untuk usia sedede Alisa gini mah udah mending banget ya, udah lumayan banget, udah bisa ditinggal-tinggal gitu ke kamar mandi atau gimana, atau kita makan juga rada nyantai. Kalau misalnya bayi kayak waktu itu pasti bakal susah banget. Nah itu yang membuat ibu tuh ruang geraknya terbatas. Jadi kadang-kadang merasa sedih, merasa sendiri, dan perlu banget support system dari orang-orang di sekitar. Nih aku beresin bekas mandinya Dede Alisa pun sendiri ya Besti, karena suster udah nggak bantuin lagi. Jadi suster tuh bener-bener untuk merawat pengobatannya aja. Tapi nggak tahu ya, mungkin tiap rumah sakit beda-beda. Kalau di sini sih seperti itu. Alhamdulillah sih pelayanannya cukup baik. Cuman banyak kan kita self service ya. Setelah selesai mandiin Dede Alisa dan nyuapi, saatnya aku isi amunisi dulu ya. Jadi ini tuh susunya Dede Alisa dari rumah sakit sebenarnya. Tapi karena Dede Alisa lagi batuk dan nggak boleh minum susu coklat dulu, ya udah aku aja minum daripada mubazir kan, nggak keminum. Kadang-kadang sebagian juga makanannya aku yang makan karena di sini makanannya lumayan enak ya walaupun vegan. Seberat apapun beban kita sebagai seorang ibu, makan jangan sampai ketinggalan. Karena kalau udah ibu yang sakit repot ya Besti, berantakan semuanya. Ini Dede Alisa lagi nebulizer dulu karena banyak dahaknya gitu. Kalau udah di nebu alhamdulillah cepet sembuhnya. Dan ini udah hari ketiga, hari terakhir di rumah sakit. Ini suasana pemandangan dari jendela kamarnya Dede Alisa. Pas dicek sama dokter, alhamdulillah Dede Alisa udah sembuh, nggak ada demamnya lagi. Akhirnya boleh pulang deh. Tapi ini semua jadi ada hikmahnya ya Besti. Alisa jadi nggak susah makan lagi setelah ini. Kalau susah makan tinggal dibilang, bakal ditemuin sama dokter sama suster. Oke, sampai di sini dulu sharing dan vlognya mamiku kali ini. Thank you for watching. Assalamualaikum.